Halo Pak Tobing. Lah, yuk Pak Andre. Apa kabar Pak? Udah Ya. lama nggak ketemu ini Pak kita Pak. Iya, udah lama juga nih. Toto ada mesin baru nih. Apa nih? Saya baru lihat di sini nih. Mesin apa nih Pak? Boleh Ya, dijelaskan? Pak Andre. Jadi ini adalah mesin laser G-Mat. Kita jual di Printmat ini. Kita ambil dari Cina. Yang Cina nama produsennya adalah G-Boss. G-Boss ini sudah berpengalaman di 16 tahun. Dia juga merupakan salah satu pabrikan laser cukup ternama di Cina yang punya agent di 90 negara dan jumlah total customer sekitar 30 lebih di seluruh dunia. Jadi kita pakai G-Mat ini, yang ini adalah ukurannya 1390, artinya ukuran cuttingnya 1,3, juga dalamannya ada 90 cm dan 100 watt. Nah, Pak, mesin ini Ya, Pak Andre. diaplikasikan untuk apa Pak? Ya Pak Andre, jadi mesin G-Mat laser yang kita jual ini secara umum ada 3 jenis ya. Untuk cutting sesuai dengan bahannya, ada bahan metal, non metal, dan juga tekstil. Yang saat ini kita ada depan kita ini ada non metal. Non metal itu dia bisa potong di berbagai macam bahan, seperti contohnya dia MDF, kayu, akrilik, ya, karet, dan juga bahan non metal lainnya. Nah, mesin ini jalan di speed 300 sampai 600 mm per detik. Nah, untuk dia bahan-bahan yang besar seperti ini table-nya ini memakai blade, pakai blade. Nah, jadi supaya ini besar, dan kalau dia mau motong untuk tekstil, masker atau apa, kita juga ada nanti di sini. Ini table-nya untuk honeycomb. Nanti ini dipasang sebagai dasarnya untuk pasang cutting tekstil ya, untuk beban supaya jangan jatuh. Nah, sekilas saya mungkin kasih gambaran cara kerja dari laser ini ya Pak Andre ya, jadi biar kita tahu. Mesin laser 100 watt ukurannya 1,3 kali 90 cm ini. Bahan-bahan utama dari laser itu kita bisa lihat ke sini Pak Andre. Jadi bagian-bagian penting dari mesin laser ini adalah terdiri dari ini, yang utamanya disebut adalah laser tube. Laser tube ini sebagai bahan consumable-nya untuk laser. Kemudian dia ada chiller. Ini chiller ini adalah sebagai untuk pendingin ya. Ada kompresor. Nanti di sini juga ada alat buat pembuangan udara dari cutting, itu blower. Saat ini belum dipasang. Nah, jadi proses pengerjaan laser itu, laser tube ini akan mengeluarkan sinar, dipantulkan ke mirror. Dari mirror nanti akan dipantulkan kembali, dia baru ke lensa. Dari lensa baru ke head. Nah, itulah proses untuk laser ini dari situ. Dan ini area yang tidak boleh tersentuh. Nah, tidak boleh karena itu dia pantulan sinarnya dari sini, pantulkan ke mirror, lensa ke sini, baru ke head. Seperti itu. Nah, jadi ini prosesnya seperti itu ya. Nah, tadi Bapak bilang ada non metal, ada buat metal. Bedanya di mana Pak? Ya, bedanya kalau untuk potong bahan-bahan metal, dia membutuhkan satu lagi Pak, namanya oksigen. Biasanya ada oksigennya. Dia, customer nanti dia menyediakan tabung oksigen, karena untuk potong metal itu diperlukan dia untuk oksigen juga, dan bentuk laser headnya dia beda. Dan biasanya itu yang di atas 150 watt. Ini yang 100 watt ke bawah. Biasanya untuk non metal, yang metal 150 watt ke atas sampai 500, 1000 watt. Itu untuk potong metal, besi ataupun stainless steel itu bisa. Seperti Pak Andre. Nah, oke, Printmat berarti pasarkan produk ini ya, G-Mat ya. Hampir mirip dengan nama perusahaannya. Betul, kita G-Mat asalnya dari G-Boss, kita bikin di G-Mat. Nah, perbandingannya produk ini dengan mungkin kompetitor yang
produknya sejenis ini? Apakah mesin ini memiliki kelebihan tertentu? Ya, Pak Andre. Jadi mungkin bisa saya jelaskan kalau laser G-Mate ini yang kelihatannya kokoh ya, dia stabil, bentuk bodinya juga ya. Ini ada dia punya namanya bearing dekat headnya, ini bearingnya bentuknya bulat. Bearing yang bulat ini akan sangat menentukan untuk hasil yang presisi. Dan kalau beberapa di kompetitor dia bearingnya bentuknya L. Ini bulat, ini nanti yang sangat menentukan untuk hasil. Kemudian dia juga kan lebih stabil karena banyak area juga kan yang 1,3 sama 90 cm. Kompetitor lain ada yang lebih kecil areanya, juga ada yang dia headnya 2. Betul, bermacam ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan di pasar aja. Nah, ini udah selesai prosesnya seperti itu. Ini adalah marking ya, Pak Andre. Ini untuk marking atau grafing ya, grafir. Jadi bukan potong, dia menggrafir sesuai dengan permintaan. Ini ada huruf-huruf digrafir sama dia. Nah, jadi ada grafir, ada potong. Nah, yang menarik ini kan dari desain, Pak. Betul, ya. Dia berarti kan ada pengendalinya, kontrol apa namanya softwarenya kan. Mungkin Bapak bisa terangkan dari mana gitu, dan bagaimana sistem software dari mesin ini? Ya, Pak Andre. Jadi di sini softwarenya udah ada dari G-Boss-nya sendiri ya. Di sini udah settingannya ya, softwarenya. Nanti di sini udah ada ukurannya dia untuk cutting kedalaman berapa, power juga berapa. Kalau dia kira-kira tebal, dia powernya akan dimaksimalkan. Bila nanti kira-kira ada tipis, dia powernya agak setengah. Jadi di sini diatur, karena kalau dia power terlalu besar, bahan tipis nanti bisa rada hangus dia, hitam. Diatur di situ, powernya dikecilkan kalau dia bahannya lebih tipis. Jadi diatur di sini di softwarenya. Jadi mendapatkan apa yang sesuai kita lihat di gambar di komputer. Jadi memang sistem laser ini aman. Aman karena apa? Dia tidak sentuhan dengan material langsung. Juga orang yang melihat hasilnya langsung sesuai dengan komputer. Jadi pembelian mesin ini sudah include softwarenya? Iya, betul. Dan juga software juga training sampai nanti customer juga bisa langsung menggunakannya, kita training. Nah Pak, tadi kita udah lihat mesinnya ya, G-Mate, keren banget ya Pak. Siap. Nah ini mesin ini membutuhkan consumable apa aja nih Pak? Baik Pak Andre, jadi mesin ini untuk consumable-nya hanya memakai laser tube aja. Laser tube itu untuk lifetime-nya pemakaiannya sekitar 2000 jam. Jadi ini itu saja, dan ada mungkin beberapa yang mesti diganti secara teratur, itu lensa dan juga ada focus lens seperti itu. Jadi sangat-sangat simple sekali, bahan bakunya hanya laser tube. Hanya laser tube? Hanya ya? laser tube aja. Nah, kira-kira untuk penggantian itu per berapa lama Pak? Bapak mungkin tahu untuk setiap konsumsi pemakaian dari laser tube ini? Jadi untuk lifetime-nya itu tergantung pemakaian juga sih Pak. Kalau dia memang laser dipakai digeber 24 jam, hanya kekiraan sekitar beberapa bulan lah. Cuman kalau biasanya normali lah dari jam 8 sampai jam 5 sore sebulan, itu bisa sampai setahun lebih lah untuk laser tube itu. Dan itu juga kan tergantung dia potongnya untuk bahan yang ketebalan berapa. Semakin dia tebal, ya makin banyak boros, makin tipis juga. Seperti itu. Nah, ada perawatan khusus nggak untuk mesin ini, Pak? Perawatannya juga cukup simpel juga, Pak Andre ya. Untuk mendapatkan hasil cutting yang optimal, cukup operatornya nanti dia mesti rajin-rajin bersihkan area cuttingnya, bersihkan juga untuk bersihkan ada focus lensnya, juga untuk
chiller. Jadi itu di bagian mesin itu ada chiller untuk pendingin. Itu nanti ada airnya itu mesti diganti sekali 2 bulan. Biar nanti seperti radiator aja itu. Jadi dia ada airnya itu diganti sehingga laser head itu tidak panas. Hanya itu aja maintenance-nya sih. Kalau rutin dilakukan, hasil cuttingnya tetap optimal. Nah, bagaimana dengan garansi mesin ini, Pak? Baik Pak Andre, untuk garansi mesin ini bila customer beli mesin kita, laser ini adalah 1 tahun. Yang digaransi ini adalah electronic part dan juga mekanik partnya aja ya. Jadi di luar itu seperti consumable-nya, seperti laser tube kita nggak garansi. Seperti itu. Ya. Nah, selain garansi, apakah ada after sales service lainnya, Pak? Ya, itu salah satu tujuan kita ke customer kita jangka panjang dengan customer. Begitu mesin diinstal, kita training sampai benar-benar dia bisa. Nah, bagaimana dengan cost cutting dan break even point dari mesin laser ini, Pak? Baik Pak Andre, ini merupakan yang paling menarik ya dari dunia bisnis di printing juga yang berhubungan dengan cutting, karena merupakan satu kepastian ya bagi investor atau owner, bagi pemilik percetakan. Jadi secara umum cost dari kita kalau motong untuk cutting ini ya, secara umum ini biaya jasanya itu untuk yang 2 sampai 3 mili itu sekitar Rp1.000 per 10 meter persegi, 10 cm persegi, Rp1.000. Jadi kalau untuk lebih tebal lagi 5 mili sekitar Rp2.000 per 10 cm persegi. Jadi dengan adanya cost itu kalau di pasaran ditambah lagi kita dengan investasi mesin ini di harga 80 juta, ada tambahan komputer dan sebagainya, plus nanti biaya operator dan listrik, kita hitung secara hitungan kita kurang lebih 5 bulan akan jadi break even point untuk balik modal sekitar di 5 bulanan. Jadi ada kepastian lah untuk para pemilik investasi di sini. Oh, ini sampel-sampel ya? Iya Pak Andre. Ini kayaknya familiar saya dengan ini nih. Ya, ini akrilik ya? Betul Pak Andre. Akrilik Yes, ini 5 mili. Produk kreatif yang bisa Sangat kreatif dieksplorasi sekali ya dari mesin GMAT ini. Ini siapa mungkin udah tahu ya siapa kreativitas siapa ini. Kalau pemain kreatif udah hafal ya siapa Betul. ini. Nah, ini bisa saya jelaskan nih Pak Andre. Jadi souvenir untuk akrilik ini adalah kombinasi ya dari mesin laser kita GMAT dan juga untuk mesin UV flatbed. Oh GZW. iya, dia Printmed punya GZW. Pertama di cutting dulu di laser kita GMAT, kemudian di print di GZW cutting di flatbed UV ya. Jadi kalau ingin menghasilkan ini harus punya 2 mesin ya? Antara 2 mesin ya, laser dan juga GZW. Untuk mesin bisa menghasilkan ya souvenir seperti ini untuk promosi, untuk advertising dan sebagainya. Sangat-sangat menarik sekali. Nah, ini juga kita ada contoh grafir ya Pak Andre. Ini grafir dari laser kita. Ini adalah jam dinding, kita beli jamnya. Tapi sebenarnya kita bisa juga bikin model jam ini dengan mesin kita yang CNC rotor. Tapi saat ini kita beli, kemudian kita grafir model jam seperti ini. Jadi sangat-sangat kreatif sekali untuk berbagai kita souvenir atau apa. Ini digrafir di mesin laser. Dan juga kita di sini ada tatakan minuman. Tatakan minuman ini juga digrafir di mesin laser kita ya. Dan keunggulan laser kita ini, dia bisa grafir itu di kedalaman ini Pak Andre. Kedalamannya. Nah, jadi padahal di sisi luarnya ini ada batasnya, dia bisa di dalamnya menggrafir. Nah, sehingga buat souvenir yang kreatif seperti ini sangat-sangat menarik di dunia industri. Jadi ini menggrafir atau marking ya, dia dengan kedalaman. Jadi tidak kena yang luarnya. Seperti itu. Ya, ini sangat cocok ya seperti ini untuk order-order kafe ya. Betul Pak Andre. Restoran dengan untuk tatapkan Betul. minumannya ya. Nah,
Jadi ada branding. Ini luar biasa, keren banget ya. Oke, ini dari deretan sampel yang udah ditunjukkan dan mesinnya juga luar biasa. Ya, satu lagi Pak Andre, jadi laser saya ini bukan hanya untuk cutting di akrilik dan MDF ya, untuk kayu karet. Yang saat ini juga sedang boomingnya kita untuk masker, pembuatan masker kain atau scuba dan kemarin itu juga bisa, karena memang mesin kita ini di Cinanya memang dia sangat-sangat bagus di industri tekstil. Sehingga ada untuk salah satu contohnya kita kemarin untuk pemotongan masker seperti ini, bisa buat pembuatan masker, hijab dan sebagainya itu bisa. Jadi para konsumen yang mau bermain di akrilik, MDF ataupun masker, hijab bisa, karena kita juga laser ini 100 watt cukup kok tenaganya untuk bisa untuk potong tekstil seperti ini. Ya betul-betul kreatif ya. Jadi Kreatif kita sekali. kita bisa menerima order apa aja ya. Betul Pak Andre. Nggak cuma di bahan yang rigid, tapi juga di bahan kain sekalipun ya. Ya, tekstil dia bisa juga. Nah, pasti penonton ingin tahu harganya berapa Pak mesin ini Pak? Untuk harganya Pak Andre, saat ini kita ada promosi. Ya, ada promosi untuk harga mesin ini di harga 80 juta. 80 juta ya? 80 juta dan ready stock. Ready stock? Ya. Jadi kalau mau order hari ini langsung bisa dikirim Siap. hari ini atau besok? Hari ini juga bisa. Hari ini juga bisa ya? Bila konfirmasi, kita persiapan dulu, baru delivery-nya untuk besok lah, untuk kalau udah siang. Ada harga promo nggak? Iya, dari harga normal kemarin di 86, kita bikin promo per kemarin itu 80 juta. Oh 80 juta itu sudah termasuk promo? Ada promo ya. Kemarin di harga normal di 86, sekarang di 80 juta. Andre, demikian. Oke, menarik sekali ya. Jadi sudah mesinnya nggak terlalu mahal ya untuk ukuran para pemain printing. Ini banyak bisa kita aplikasikan ke berbagai bahan dan kreativitas ya. Betul, Andre. Demikian video Brain Graphic Channel tentang mesin laser cutting GMAT. Jangan lupa klik like dan subscribe Brain Graphic Channel. Bye bye.